Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi. wabarakatuh. Jadi pada kesempatan ini saya akan bawa materi tentang early warning system, ya. Jadi di tangan saya ini ada parameter penilaian early warning scoring sistem dewasa yang kita gunakan di rumah sakit kita. Nah, dan demikian saya tentunya perlu menjelaskan ya kepada teman-teman sejawat perawat ya yang di ruangan sehubungan dengan sistem scoring ini. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa ya kematian atau henti jantung di dalam rumah sakit ini kan masih banyak ya. Artinya di ruangan-ruangan itu masih sering terjadi cardiac arrest. Nah, dalam perjalanannya ini ya dengan adanya code blue ya. Jadi code blue, sebelum ada code blue ini memang banyak sekali memang pasien yang meninggal di ruangan. Kalaupun ada yang kita transfer ke ICU, pada akhirnya juga meninggal atau jelek ya, cacat. Nah, dengan adanya code blue ini rupanya sudah menolong ya, dengan adanya pelatihan-pelatihan BHD pada teman-teman kita di ruangan dan dibentuknya tim code blue. Masalah-masalah henti jantung di ruangan perawatan di rumah sakit ini sudah mulai teratasi. Nah, namun demikian setelah dilakukan evaluasi, ternyata sistem code blue ini juga tuh belum cukup. Ya, kenapa? Karena kadang-kadang memang informasinya itu sangat terlambat diketahui. Jadi kalau misalnya pasien sudah henti jantung, cardiac arrest di tempat tidur, baru keluarganya panggil kita di nurse station kan sudah terlambat. Sudah terlambat. Nah, apalagi kalau misalnya dia minta bantuan, menunggu tim code blue datang, ya kadang-kadang pasien sudah midriasis ya, tidak ada gunanya lagi. Meskipun berhasil misalnya dereustasi, diintubasi, tapi ya percuma juga, lama di ICU akhirnya juga meninggal. Sehingga di rumah sakit modern sekarang ini sudah mulai dengan dikembangkan suatu sistem yang lebih lebih dini bisa mendeteksi adanya suatu kelainan. Jadi maksudnya itu jangan sampai orang sudah cardiac arrest baru kita lakukan resusitasi, kemudian baru timnya juga diaktifkan. Nah, diharapkan dengan sistem scoring ini bisa tindakan bisa lebih cepat. Saya ingatkan lagi ya bahwa dalam pelatihan kita dalam resusitasi sebenarnya ada 5 unsur di situ yang menentukan. Yang pertama itu sistem informasi ya. Sistem informasi atau pengenalan adanya kegawatan itu. Yang kedua itu adalah respon dari tim. Kemudian yang ketiga adalah seberapa cepat dan efektif dari CPR itu. Ya, jadi tadi sudah pengenalannya, informasinya, kemudian seberapa cepat dan efektif dari CPR. Kemudian yang keempat itu tentu tersedianya defibrilasi, desesok. Ya. Nah, desesoknya juga masih menjadi masalah ya. Jumlahnya juga belum banyak, belum bisa di setiap ruangan. Kemudian yang terakhir itu tentu post cardiac arrest care-nya itu. Jadi bagaimana penata laksanaan setelah cardiac arrest itu juga masih. Nah, sekarang kita masuk ke early warning system. Nah, kita pernah dengar bencana alam ya, tsunami ya, pernah ya, gempa. Ya. Nah, sekarang kalau meminimalkan terjadinya tsunami itu kan pasti ada peringatan dini ya dengan satu alat. Jadi misalnya kalau ada gempa, alat itu langsung bunyi, alarm itu bunyi untuk memperingatkan orang supaya dia bisa menghindar, jangan sampai kena tsunami. Nah,
dasar pemikiran peringatan dini, pencegahan bencana inilah yang diterapkan dalam rumah sakit. Ya. Nah, yang populer disebut dengan early warning system in hospital. Ya. Jadi yang tadinya itu dari untuk bencana alam di luar yang skopnya besar, dimasukkan sistem itu ke dalam rumah sakit. Apa komponen dari early warning system itu sebenarnya ya biasa aja. Itu seperti yang kita periksa sehari-hari. Jadi tidak ada pemeriksaan baru. Seperti yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu tentu pernapasan, ya, pernapasan. Jadi kita bisa, semua kan pasti bisa menilai ya. Keluarganya saya tahu bilang ini pasien sesak ya. Kedua, saturasi oksigen. Jadi dulu memang saturasi oksigen itu hanya ada di ICU atau di kamar operasi atau di UGD. Sekarang ini kan sudah ada yang portable tuh, gampang banyak. Kemudian suhu, ya. Keempat, tekanan darah. Tensi kan pasti di ruangan ada toh, setiap ruangan ada. Nadi, ya tinggal kamu pegang nadinya itu pasien. Kemudian yang terakhir, keenam itu adalah kesadaran. Nah, dalam penilaian kesadaran ini, karena kita mau cepat, maka sistem penilaian yang dipakai itu adalah AFU. Ada yang tahu itu adalah apa itu AFU? AVPU. A-nya itu alert. Jadi kalau misalnya kita lihat pasien itu duduk-duduk, bicara, telepon-telepon, itu alert namanya. Berarti tingkat kesadarannya baik. Ya. V, verbal. Maksudnya itu verbal ya, nanti dia misalnya kita suruh dia bilang angkat tangan Pak, buka mata Pak. Dia merespon dengan verbal. Itu berarti tingkat kesadarannya oh kira-kira GCS sekian, karena dia hanya respon kalau dipanggil. Nah, P-nya itu adalah pain. Jadi nanti dicubit baru goyang tangannya. Baru buka mata. Jadi P-nya itu pain. U itu unresponsive. Jadi kalau dia sudah berarti ini waduh jelek ini pasien. Dicubit pun tidak goyang, dipanggil-panggil tidak bereaksi, dicubit tidak goyang. Nah, early warning system ini adalah satu tool namanya. Tool itu apa ya? Pegangan lah atau jalur yang kita kesepakati bersama. Jangan sampai nanti kamu di ruangan bilang, aduh ini pasiennya jelek, atau orang DSU bilang, baik-baik ini. Atau yang lain bilang, oh itu enggak aneh itu. Nah, supaya ini perbedaan ini bisa dihilangkan, maka dibuatlah satu kesepakatan yang disebut dengan tool. Jadi di tangan saya ini ya, nanti masing-masing lihat, pelajari ya, apa-apa yang ada dalam komponen early warning scoring ini. Nah, yang saya mau jelaskan di sini adalah anunya dulu. Nilai dulu. Jadi dia ini berbasis antara 0 sampai 3. Ya. Jadi misalnya begini nih. Ini kan ada 0 nih. Kamu lihat saja. Kalau dia 0 berarti respirasinya itu antara 12 sampai 20. Ya. Ini. Misalnya ini 12 sampai 20 berarti dia normal untuk respirasi. Nah, saturasinya skornya berapa? Lihat saja. Kalau dia 97 berarti normal. Tapi kalau misalnya saturasinya 90, berarti nilainya berapa? 3 ya? Oke? Dia pakai oksigen enggak ini pasien? Kalau tidak pakai, berarti nilainya 0. Kalau pakai oksigen, semakin dia warnanya semakin merah. Semakin tinggi skor semakin merah. Jadi yang 0 itu putih. Kemudian dia hijau. Nah, hijau, kemudian kuning, merah. Jadi makin jelek, makin tinggi skor, makin jelek pasien itu warnanya ke arah merah. Ya. Tekanan darah misalnya. Nah, ingat ini kiri dan kanan. Tekanan darah, tensinya berapa pasien ini? Misalnya 80, berarti nilainya 3. Nah, ya. Atau ada pasien lain, tensinya 200. Berarti nilainya berapa? 2. Kuning. Oke? Nah, sekarang nadi sama. Nadi yang normal itu antara 51 sampai 90. Nah, kalau nadinya 130. 2. Berarti 2. Ya. Ini ya, ini. 30. Atau nadinya cuma 50. Berarti di 1. Oke, bisa ngerti ya?
Siap. Tingkat kesadaran, tinggal kamu lihat tadi nih. Alert. Kalau alert dia di kosong. Nah, jadi sederhananya begini. Ini barang ini ya. Scoring ini sudah menentukan nilai-nilai yang kita dapat. Ya. Jadi yang dibutuhkan di sini adalah kemampuan kamu, kemauan kamu, atau apa nih? Care-nya lah begitu, perhatian untuk menilai pasien. Ya, menilai pasien. Selama ini kan kita pasti nilaikan pasien, cuma tidak sistematis, tidak dimasukkan dalam suatu sistem skor. Ya, nah kalau kita masukkan sistem skor, nanti ada nilainya. Ada nilainya. Apa maksudnya itu nilai? Kalau dia 0 berarti dia baik. Kalau 1 sampai 4 berarti skornya rendah. Dari mana nilai 4 ini? Itu penjumlahan yang tadi. Misalnya respirasinya 2. 3. Kemudian tensinya itu digabung. Nah, kalau nilainya 5 sampai 6 skor medium, pertengahan. Skor tinggi lebih dari 7 atau lebih. Misalnya skornya 8. Berarti skornya tinggi. Nah, apa arti dari ini adalah respon kita nantinya. Jangan sampai misalnya skornya tinggi baru kau tenang-tenang saja, sudah lapor baru duduk. Ya. Nah, pasien ini skornya tinggi, berarti dia ada perhatian, ada tindakan yang harus kita berikan. Nah, sekarang dalam pengelolaannya nanti ini dia terbagi lagi dalam observasi misalnya. Kalau dia 0 berarti 6 sampai 8 jam saja perawatan rutin. Jadi kalau nilainya 0. Ya. Kalau dia misalnya nilainya 4, maka observasi setiap 3 jam. Oke, bisa ngerti ya? Tapi kalau misalnya ini skornya misalnya 7 atau lebih, berarti ini pasien butuh dirujuk ke ICU atau HCU minimal. Oke? Jangan pula misalnya nilainya 4, kau bawa ke ICU yang tidak cocok. Atau nilainya 7, kau rawat saja di ruangan. Itu yang jadi code blue. Oke? Nah, jadi sekarang misalnya begini. Oh, skornya 4, tidak apa-apa. Ya sekarang bisa saja 4. Tapi kan karena kamu observasi per 8 jam, 4 ini bisa jadi 7. Tapi kalau kita ikuti ini, kita observasi setiap 3 jam, moga-moga dia tetap di skornya 4. Jangan bergeser ke atas. Kalau perlu dia bergeser ke bawah. Saya ngerti enggak? Nah, kalau semua kita ini ya, perawat, dokter jaga, dokter spesialis ini mengikuti early warning system ini, mestinya tidak ada lagi code blue. Jadi memang sih ada yang isu itu bilang code blue itu akan dihapus. Sebenarnya sih mungkin tidak begitu juga. Cuma dengan early warning system ini, pasien itu kita deteksi, kita monitoring secara dini, secara ketat, dan menempatkan dia pada yang seharusnya. Ya kan? Nah, seperti misalnya ini tadi ya, yang terakhir ya, sebelum kita tutup diskusi ini. Misalnya ini scoringnya misalnya 6 atau 5. Maka langkah kita apa? Observasi tiap jam. Ya. Kemudian lapor dokter DPJP. Dilapor. Jadi sudah waktunya dilapor karena skornya 5. Bandingkan misalnya yang skor misalnya 1 atau 2. Ya, tidak ada urusan medik, kok lapor dokternya terus kan tidak enak. Terganggu dokter. Ada juga pasien yang seharusnya tidak dilapor. Tapi dengan ada skor ini sudah tidak ada lagi yang begitu. Ya. Kemudian tentu ada penanganan permasalahan. Dan yang terakhir ini juga, misalnya skor medium itu sudah ada komunikasi, informasi dan edukasi tentang perburukan. Sudah bisa kita informasikan ke keluarganya bahwa Pak, Bu, ini ada kondisi begini. Kemungkinannya ini ya saya tidak perlu ke dokter. Tapi kemungkinannya ini pasien kalau dia misalnya memburuk sedikit saja dia sudah harus masuk ICU. Oke, bisa ngerti ya? Ya, jadi mudah-mudahan dengan penjelasan saya ini kita semua ya, yang penting saya lihat ini adalah kemauan kita semua. Jadi biar ada skor ini, kalau tidak ada kemauan untuk melihat, nah
ada kemauan tapi dia tidak ngerti apa yang harus diperiksa. Ya, itu juga tidak bisa. Ada kemauan, ada kemampuan, ya. Kemudian yang terakhir tentu kita punya istilahnya itu apa ya, respon atau saya lupa ini apa ini. Ya, kemampuan kita untuk menilai ini emergensi atau tidak, itu yang penting, ya. Saya kira itu ya. Ada pertanyaan barangkali dari teman-teman sejawat perawat ini? Jadi mungkin bagus juga di ruangan ini ada yang scoring seperti ini dok ya, karena Iya memang ini kan di ruangan, mas ini di ruangan. ya, Ini memang di ruangan ditempel. Ini ditahu oleh teman-teman kita semua ini. Kemudian yang lain juga tahu, sepakat ini. Kemudian dokter juga ya, dokter jaga. Kemudian dokter DPP juga. Kenapa saya ditelepon? Oh, skornya 6 dok. Begitu juga teman-teman yang ada di ICU. Kenapa kau rujuk ini pasien? Ini skornya 8. Jadi bisa dok kalau ada Ya. pasien mau diturunkan. Jadi tidak ada lagi istilah bilang, tiba-tiba sesak, tiba-tiba cardiac arrest. Tidak ada. Pasti ada proses itu. Ya. Pasti ada yang tidak beres itu kalau tiba-tiba code blue. Apa code blue? Pasti ada prosesnya. Pasti ini pasien mungkin awal-awalnya 0. Ya, diam-diam dia naik ke 4. Perhatian kurang naik ke 6. Ya, nanti tiba-tiba naik ke 10. Nanti lewat 10 baru dilapor, tiba-tiba sesak, tiba-tiba apnu. Code blue ya meninggal pasiennya, sia-sia. Saya kira itu ya. Ya, dok. Oke, atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.